45,8 hektar tidak dimasukkan ke dalam sertifikat hak pakai nomor 7 tahun 2013 untuk TNI AD yang ada di Desa Widaraya Payung Wetan. Karena tanah ini sudah ada semenjak zaman KM Deles Belanda, kenapa surat sertifikat hak pakainya baru tahun 2013. Jadi ini kita sudah bersurat kepada BPN Kabupaten Cilacap perihal ingin ada kejelasan, karena masyarakat tahu bahwa tanah Angkatan Darat itu batas-batas utara, selatan, timur, barat kita sudah tahu, yang disewa oleh warga sekitar luasan 85 hektar tiba-tiba menjadi seluas inilah begitu nggih. Pada tanggal 25 April kita sudah diterima ini oleh BPN. Mereka akan mengadakan kunjungan ke lapangan. Jadi kita lebih banyak berdiplomasi per surat, tetapi kelihatannya setelah audiensi, akhirnya kata teman-teman yang nungguin di sana, akhirnya BPN melaksanakan pemetaan yang pakai drone itu. 3 hari atau berapa ini yang di pantai itu. Karena kelihatannya dari pembuatan sertifikat yang wajar, biasanya kan hanya kelewatan yang kemarin sudah kita sampaikan, itu kelihatannya dilanggar semua gitu. Waktunya ini sudah jalan, hanya kunjungan ke lapangannya ini yang belum terlaksana. Pesertanya anggota waktu audiensi ke BPN 17 orang, pengurus P3LP, petugas BPN, dan yang dari Setam. Oh, ini kelalaian orang ditulis. Penanggung jawab P3LP dan Setam. Sumber dayanya biasanya pada bantingan gitu loh Pak, karena memang kita loyalitas. Cara bunur duit piro sih kan gitu. Ya karena ini kan duit kolam renang anak-anak sing Sabtu Minggu mulai iki ora betah, biasanya nek dina Minggu nambahin duit akeh gitu. Iya. Terus ada pelorodan yang untuk anak kecil. Mulai kemarin ada junjungan di sana, ini juga niru-niru junjungan itu yang di pojok sana itu. Iya. Terus ini gara-gara ada pengusaha yang mendapat izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Cilacap menerbitkan izin untuk pembuatan kolam tambak di Udang ya, air payau di Tanah Timbul, yang ternyata izin itu ada 3 lokasi, 1 RT 1 RW 1 itu pemukiman penduduk. Kemudian RW 2, RT 2, RW 6 di sana tidak ada alamat itu. Terus ada RT 3, RW 6 juga di sana tidak ada alamat itu. Akhirnya kita bersurat ke mereka agar ditunjukkan mana sih lokasi yang izin ini. Kita sudah bersurat sejak 14 Maret. Tetapi sampai sekarang tidak dijawab. Dan kita juga belum terima untuk kunjungan ke sana. Karena ini yang seolah-olah menjadi payung ketika mereka pada tanggal 1, 2 Desember merobohkan tanaman kelapa seluas 2,5 hektar. Ini juga surat ini kita tembuskan ke Dandimnya Polres terus kepada Kejaksaan. Ini harapannya kalau nanti terjadi pengurus P3LP Setam, Kepala Kejari Cilacap, Ketua DPRD, Dandim Polres.
tetapi ini belum terjadi, tidak ada keberanian dari dinas ini untuk membuka diri begitu. Kesananya ya pengurus P3LP, setam, kemudian dananya masih dana swadaya begitulah. Terus karena terjadi semacam itu, kita juga sudah bersurat ke Komnas HAM Jakarta. Suratnya ini kemarin pada pertengahan bulan Mei. Kita sudah kontak lewat WA, sudah sampai ke sana, masih dalam pembahasan di internal Komnas HAM. Makanya kita nanti kalau sampai akhir bulan Juni belum ada kunjungan ke lapangan atau apa saja, kita sekarang punya pos di Jakarta ini Bina Desa, agar nanti bisa terlibat untuk komunikasi di tingkat Jakarta dengan Komnas HAM lah. Paling tidak anggar depek anak kan ora angel oleh nginep, mungkin nang Bina Desa kan anak sing kena nggo nginep baiknya lah. Iya. Iya. Hanya gue lah ya. Tekan anak. Iya. Ya, ini sudah jalan ya. Maning-maning ya. Iya. Jadi harapannya nanti Komnas HAM juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan, dengan Panglima TNI Angkatan Darat, karena di tanah Angkatan Darat yang 85 hektar tahun 2023 sewa yang terkumpul di desa itu 49.500.000. Yang mengambil itu Babinsa, Serda, Kasjin atau siapalah ya gitu nggih. Sehingga nanti ketika terjadi seperti ini ada pemeriksaan dari atas seperti yang disampaikan oleh Pak Wardiono bahwa kita ada kesetaraan dan semuanya adalah harus taat kepada aturan. TNI juga nanti kembali mentaati kepada undang-undang TNI. Kita juga ya karena menyangkut tanah timbul kan itu ada Perpres nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan reforma agraria yang tanah timbul termasuk bagian tanah yang bisa dilepas melalui tanah objek reforma agraria. Kemudian juga pengusaha yang telah menggusur, merobohkan tanaman kelapa yang biasanya disadap, kemudian ada jegan dan lain sebagainya yang bisa dijual, mereka sekarang kehilangan mata pencaharian tersebut begitu nggih. Terus yang berikutnya adalah kita juga untuk membantu bahwa itu ada mal administrasi, kita juga sudah bersurat kepada Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Yogyakarta. Karena suratnya juga belum ada setengah bulan, jadi belum ada respon. Kemudian yang terakhir, ini juga belum dibuat tapi sudah masuk pada perencanaan, ingin membuat surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Cilacap untuk membuat pansus tentang mafia peradilan begitu nggih. Sehingga nanti mana yang tidak benar sesuai aturan menjadi jelas. Karena Kabupaten Cilacap termasuk salah satu untuk tujuan investasi, kalau di ujungnya nanti tidak jelas akan banyak terjadi yang untung hanya kepala dinas saja, tetapi ketika pelaksanaan kepada di lapangan menjadi banyak masalah. Salah satu yang terjadi adalah di Desa Widara Payung Wetan untuk pembuatan kolam tambak gudang air payau, yang sebenarnya kenapa masyarakat kekeh, karena tanah timbul ini baru bisa ditanami tahun 1970, sampai sekarang juga daratannya terus bertambah. Ketika awal-awal menanami, warga itu di sana membawa tanah dari kampung, dilobang di pasir, baru bisa
ditangani begitu nggih. Kemudian juga termasuk Gubernur dan kawan-kawan dulu membuka wisata karena ada kali lancang harus membuat pakai bambu lah ya jembatan apatis yang darurat dulunya ya. Kemudian ada perhatian pemerintah semenjak tahun 2010 ya waktu Pak SBY ada jembatan itu yang dibangun oleh pemerintah. Nah, sekarang mulai ada keramaian yang di sana kalau Sabtu Minggu biasanya ramai, masyarakat juga ada yang seperti yang kita gambarkan dalam format yang kemarin, ada pendapatan dari parkiran, kemudian dari penjualan kuliner dan juga dari aktivitas yang lain, termasuk menyewakan di sana juga kan ada orang yang ingin berdua saja lah ya, di sana juga dibuatkan gubuk gitu loh Pak, yang agak mencil-mencil gitu loh. Iya. Ya, tapi biar aja kemana-mana, biar nggak kemana-mana. Nah ya dibuatkan. Biar nggak kemana-mana. Iya. Jadi seperti itu. Tetapi alhamdulillah karena ada pemantauan yang ketat dari kawan-kawan sampai sekarang tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hanya pernah terjadi ada tsunami ketika tahun 2006. Kalau sekarang paling-paling ya tsunami ya. Ya. Mungkin itu bisa diperdalam lewat Japri nggak lewat, kalau jenengan mau memperdalam monggo. Ini urean mudah-mudahan nanti sampai akhir tahun 2024 proses itu berjalan, karena kita juga banyak melakukan diplomasi dengan persurat. Apa maning siki kita sudah kenal dengan bina desa yang kemarin kita kalau ke Jakarta membayarkan dia nggak nginep nang hotel bayar pira. Tapi kemarin kita sudah berpikir kita nginep nang hotel muslim, nang masjid lah kayak gitu. Nah, karena selama ini kalau kita koordinasi misalnya ke kabupaten, kita sering biasa ketemu nang masjid Kauman. Ya kan jadi murah. Ngobrol dulu, menyamakan persepsi. Karena kadang-kadang Bu Nur, karena mungkin terlalu semangat, kadang-kadang bicara di luar konteks, ngomei, ngaring wong BPN, saya aja ngomei Bu, ya karena wong bawahan gitu. Dan ngomei menyeneni, marahi lah gitu. Ya. Jadi kita mencoba untuk adaptif dengan situasi yang ada dan masalah-masalah yang tadinya tidak terstruktur oleh teman-teman yang ada di sana, kita mencoba memilah. Karena ketika kita bersurat paling tidak biasanya ada 25 lembar, 5 lembar untuk ureannya, lainnya berupa lampiran ada. Karena kebetulan kenapa kita bisa keyeng lampiran izin. Apa itu Pak? Ayam. Keyeng apa ya? Yang rajin. Tegap ya, semangat. Rajin. Anu yakin gitu loh, Bu. Rajin. Maju terus gitu. Rajin. Pantang mundur, keyeng gitu. Yang ini rajin. Karena kita punya salinan izin tersebut, sehingga kita tahu masalahnya di mana. Terus yang kedua, kita juga punya salinan sertifikat hak pakai nomor 7 tahun 2013 yang kita anggap melampaui aturan yang ada. Jadi jelas yang kita tuju, jadi kita tidak meraba-raba lah gitu ya. Nanya meraba-raba masalah. Ya, apalagi selama kita di sini, kalau kita biasanya membuat form-form seperti ini Pak ya, kita itu kolomnya yang pertama nomor, yang kedua waktu ya tanggal, yang ketiga permasalahannya apa, tujuannya apa, kemudian siapa yang melaksanakan, biayanya piro, nanti hasil yang dicapai seperti apa. Karena kita berprinsip plan, do, check, direncanakan, dikerjakan, dicek kembali. Kita juga meniru ke organisasi yang di tentara, itu kan ada kasih intel yang pertama, yang kedua ada kasih operasi, yang ketiga ada kasih personil, yang keempat ada kasih logistik, yang kelima ada pembinaan
wilayah. Ketone lah dari bahan-bahan itu yang ada di sana. Oke, ketone juga merangkap intel, ya kan? Terus mulanya akhirnya bisa menemukan itu Pak, ada sertifikat, ada apa? Saya salut lah kepada teman-teman yang di sana. Nah ini ketone setelah kita menantang kepada dinas ini, akhirnya ketone mandan lerep gitu loh Pak. Mandan lerep gimana? Mendo ya. Sing ketone teni maune mandan gini-gini, semangat. Wong ki kan dandime disurati ditantang, ayo gue ngeran memang anak izine nang di tempatnya begitu gue. Ternyata dari dinas belum ada, yang sudah berani untuk tatap muka adalah dari PPN. Harapannya nanti ketika kita koordinasi ke Komnas HAM yang di Jakarta bisa cawe-cawe dari kawan-kawan di Bina Desa. Itu saja. Sementara yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sedikit banyak nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit nambahin untuk Pak Yunus. Kalau pendapatan yang ini yang di sini ini itu lain dari loket pintu masuk. Jadi loket pintu masuk itu benar-benar miliaran di situ. Iya. Jadi ini hanya hasil pedagang juga yang dicari di sini, insya Allah tipis sekali. Jadi di situ benar-benar kayak privat. Jadi kita orang-orang pribumi situ yang dagang, yang usaha ini, bahkan pintu masuk itu benar-benar uang banyak sekali. Bahkan kita yang nggak rela itu bikin Widara Payung itu jadi sepi karena tiket masuknya sama tentara itu dibikin mahal sekali. Itu saya benar-benar nggak rela. Terus yang lagi nggak rela lagi itu kadang-kadang pedagang asongan itu harus bayar di situ. Padahal yang namanya pedagang asongan tuh capek sekali, saya tahu sendiri di sana. Jadi benar-benar kalau tim aku itu benar-benar untuk bela orang kecil. Iya. Sementara ini yang diutarakan di sini itu benar-benar penghasilan pedagang yang di situ. Tapi yang pintu masuk itu yang miliaran itu nggak terhitung, makanya mudah-mudahan itu dipegang tentara itu, TNI Angkatan Darat. Iya. Iya, dipegang sama dia itu, bahkan tukang jaga parkir itunya loket itu diseragami tentara. Ya jadi bikin orang takut. Oke, makasih. Apalagi ini pertemuan terakhir. Iya, pertemuan terakhir ini sekalian. Saya benar-benar minta maaf dan ucapkan terima kasih sekali. Nanti ada waktunya ya. Ya Mbak, nanti ada kesempatan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang komen tentang undangan nanti. Silakan yang mau berpendapat. Ya, monggo. Terima kasih Pak Yunus atas presentasi yang sudah panjang lebar. Saya paham bahwa di kita memang kegiatannya semua ekstrim, selalu melibatkan perangkat yang Keras. dari Iya. dinas terkait suatu kegiatan itu selalu tapi cuma satu yang saya tahu untuk penanggung jawab itu apakah bukan juga ketika ada kegiatan itu dibicarakan, karena menurut saya kegiatan itu untuk penanggung jawab itu biasanya satu orang kan. Itu kan untuk penanggung jawab itu pengurus P3LP dan Stam. Ya. Stam sendiri apakah untuk kegiatan itu ada penanggung jawabnya seperti itu, maksudnya ditunjuk atau bareng-bareng, karena memang saya tahu kegiatan besar. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Kok kayak musik. Untuk yang nanti disampaikan oleh Orang jalan. Bapak Pairan Suara sandal. tentang penanggung jawab, ya artinya setan dimintai sambat dan ada surat
kuasa lah ya kan Surat gitu. kuasa, ya. Karena itu juga kita antisipasi kalau nanti ditanyakan oleh dinas begitu nggih. Jadi kalau kita yang mewakili saya kata sengaja nggih dari setamnya. Jadi ada ketua P3LP memberikan surat kuasa, karena kalau nanti kita dengan dinas, dengan tentara, dengan apa, kalau tidak ada itu untuk memenuhi administrasi gitu nggih. Kenapa dinas selalu terlibat? Karena dinas itu kan sebab terjadinya itu karena ulah dinas. Mereka. Yang selama ini sejak tahun 70 ngertine warga kan nanduri kelapa disadap didol tegane aring objek wisata nggih. Begitu. Terima kasih. Ada lagi? Ya, monggo Pak Mardion. Terima kasih. Jadi saya mendengar tadi ketika Setam Cilacap mau ada acara ke Komnas HAM, itu ada harapan cawe-cawe dari Dinas Desa. Harapannya ya. Nah, maksud saya cawe-cawe yang diharapkan dari Setam Cilacap itu kayak apa? Artinya atau pendukungan dari kawan-kawan GKSP atau bentuknya kayak apa Pak? Karena ini maksud saya kalau itu nanti memang dukungan dari kawan-kawan GKSP, jadi program itu jadi masuk ke program GKSP. Ya. Yang pertama karena pengertian kami yang sering berhubungan dengan Bina Desa kan selama ini hanya ngertinya terkait dengan masalah pertanian. Nah, apa juga ada lembaga hukumnya gitu nggih. Begitu nggih. Yang terkait dengan hukum lah ya seperti ini. Itu juga bisa masuk apa tidak gitu. Makanya sejak pertemuan ini mungkin nanti kita surat yang pernah kirim ke Komnas HAM, ke Ombudsman, kita juga akan kita tembuskan dikirim kepada Bina Desa. Harapannya kalau memang kasus-kasus yang seperti ini bisa juga masuk ke dalam Bina Desa, dan harapannya saya dari Setam, kita dari Setam ya harus bisa masuk begitu loh nggih. Sehingga mempermudah kalau kita ke Jakarta kemana gitu nggih. Nah itu prosesnya harus bagaimana? Ya nanti kita mengikuti dari Bina Desa sehingga masalah ini bisa diampu bareng-bareng, karena ini adalah masalah real, sudah menjadi penghidupan, tiba-tiba dengan selembar hak pakai dan juga izinnya tidak jelas. Setelah izin ini tidak jelas, kelihatannya mereka juga tidak ngotot sekali seperti waktu sebelum kita bersurat. Begitu Pak Wardiono. Oh ya, terima kasih. Jadi intinya ke tim ahlinya ya. Seingat saya waktu acara Agra di Cilacap dulu, itu kan pernah kita dengan Bina Desa dengan KPA itu. Sehingga artinya bisa sebenarnya kalau itu model langsung ke Bina Desa, nanti kan ada tim advokasinya. Mungkin itu Pak Yunus. Ya, yang dimaksud Pak Yunus, jadi Bina Desa itu dianggap sebagai konsultannya gitu maksudnya. Ya tidak mitra, bukan konsultan. Kalau konsultan kan Kadang-kadang kan konsultan itu dikongkon setelah kesulitan gitu loh. Tapi sebenarnya mungkin Setam bisa mengirim surat ke Bina Desa, karena yang Bina Desa itu memang untuk yang advokasi itu kan ada, kalau nggak salah Setam Loji itu sebagai kasih atau kabitnya Jarona. Itu yang membidangi itu bisa dikomunikasikan. Susah itu terkait Pak. Ya saya cuma mohon maaf ya. Kami juga belajar tentang terkait pembuatan rencana kerja tahunan ini. Kalau tadi disampaikan oleh fasilitator bahwa SDA atau SDM itu menyangkut, termasuk di dalamnya adalah bukan hanya sumber dayanya saja, tapi menyangkut 5M tadi, mungkin materialnya, mungkin dananya, juga orangnya yang bertanggung jawab, dan apa istilahnya, apa saja alat yang digunakan untuk kegiatan itu mestinya gitu. Itu apakah sudah mencakup dari 5M tadi? Itu yang kami klarifikasi. Terima kasih. Terima kasih, masukannya kita catat. Iya kan, untuk kedepannya kan menjadi lebih lengkap lagi ya. Karena kita akui mendapat ilmu baru.
kita punya tekad, ya memang bergawe perencanaan nomor siji nomor pinggirnya tanggalnya kapan, terus keperluannya apa, tujuannya nanti apa, siapa baik pesertanya, ya seperti itulah. Masih sangat alami gitu. Ya. Kita kembalikan kepada Ya. Turun. Yang perempuan sudah Tadi ada yang langsung itu yang siapa? baju hijau. Ini gitu. Oh, Ya, sebenarnya kita membuat perencanaan sebenarnya memang kita bisa cek dari ini ya, alat ukurnya ini, kemudian sumber dayanya juga kita cek. Sekarang kita mencoba karena perencanaan itu nanti salah satu syaratnya adalah bisa terukur dan realistis, bisa dilaksanakan. Satu, misalnya keluarannya, ini kan kegiatannya apa? Kan harusnya 1 tahun ke depan kan, Pak? Iya benar, 1 tahun ke depan. Pernah dengar ambengan itu soto. Oh iya, jadi ya ini jadi rencana itu yang akan dilaksanakan. Kalau ini adalah laporan kegiatan ya, ini laporan kegiatan karena 2013 ini melaporkan kegiatan apa? tahun lalu kan 13 kan peristiwa lah ya makanya Aku ngene lho. Iki Pak RTL opo cerita? Ya. Ini, nah pertanyaannya apakah ada rencana untuk audiensi dengan BPN apa tidak? Ini kan laporan bahwa pernah audiensi dengan BPN. Apakah ada rencana lagi ingin berdialog dengan BPN apa tidak? Masih butuh audiensi ke BPN lagi apa tidak? belum selesai yang dulu itu. Ya. Kira-kira maksudnya ini kan yang sudah dilaksanakan. Apakah masih butuh untuk ke BPN lagi? Kalau butuh artinya kegiatan ini tinggal tanggal dan ininya di Jadi ini peristiwanya terjadi setelah terbit sertifikat hak pakai nomor 7 tahun 2017 yang di situ ada luasan 1.800 hektar untuk TNI AD. Kita baru tahu gitu loh Pak. Makanya langkah-langkah kita ini dari apa namanya kegiatan ini area kita akan bersurat ke BPN. Nah kita pernah diterima audiensi ini pada tanggal 25 April kemarin dan kita juga akan terus lah ini rangkaian dari apa namanya yang 24 yang sedang kita laksanakan gitu loh nggih. Terus termasuk yang bulan-bulan ini kita juga sudah merencanakan untuk pembuatan apa ya kegiatan begitu loh nggih. Jadi kegiatan ini adalah 1 tahun memang dari tahun 24 ini Pak 24 ini hanya peristiwanya terjadi surat ini kita baru tahu ada penerbitan surat hak pakai nomor 7 oleh BPN pada tahun 2013 begitu nggih. Wah, kecake. panas di rumah. Ya ini Iya mbok, udut wae nek kono wae mbok. Iya. Boke ora udut. artinya ini Ning kene akan mboknya ora dilakukan udut. ternyata. Karena keterangannya ini akan audiensi lagi dengan BPN. Surat itu sudah Arep masuk, udut, Mbok? tapi belum diajak audiensi, gitu ya Pak? Iya, Betul. betul. Iya. Baru pertama 25 April sudah.
yang kemarin 24. Ya, oke. Makanya waktu ini mesti jelas tanggal berapa kira-kira mau audiensi lagi. Tinggal jawaban dari BPN yang belum ada. Nah, maksudnya tidak usah menunggu. Nah, kalau tidak ada ya dipertanyakan. Advokasi itu kan begitu. Misalnya kirim surat tidak, ya mesti pergi bersama berapa orang, wis pokoknya ke sana. Jadi bahasanya sebenarnya adalah pengawalan surat apa ya? Surat masuk. Karena kan belum ada tanggapan, jadi mengawal. Dorong kapan? Yang saya maksud ini berarti sudah ada sertifikat? Sudah. Oh sudah ada sertifikat. Dari yang kita target gitu loh Pak. Oh sertifikat tapi bukan milik masyarakat. TNI dibikin sama Angkatan Darat. Ya. Karena timbul laut itu sumber dayanya milik negara, diakui oleh negara. Iya. Biasanya Ya ada cukup itu. bisa ada, bisa dicek pasalnya di Google. Iya Pak. Tapi negara juga untuk rakyat. Oh iya, tapi karena di situ kan kita sudah menguasai 25 tahun. Nah, tanah TNI yang tadinya hanya ada di sebelah utara sungai itu tadi yang sekitar luasannya 85 hektar. Dengan terbitnya ini yang baru kita ketahui setelah ada peristiwa 2 Desember itu, kita baru tahu oh ternyata sudah terbit surat hak pakai nomor 7 tahun 2013. Makanya kita lawan gitu terus berurut. Nah, kita sudah sampai kepada ombudsman yang untuk audiensi dengan DPR ini belum terlaksana. Terus coba Pak Yunus, ya Pak Yunus. Kira-kira saya juga memahami itu, artinya kegiatan Setam Cilacap itu sudah melakukan tanggal 25 April itu, tetapi itu belum berhasil. Kemudian ada rencana lagi mau audiensi. Cuma secara spesifik kapan sebenarnya hanya itu. Iya. Kapan mau melakukan kegiatannya itu gitu. Iya. Itu kan belum secara spesifik, cuma mau akan. Nah, mau akannya itu diperjelas saja. Karena ini renstra. Jadi hanya bikin program kapan mau melakukan apa. Ya, jadi waktu belum bisa ditentukan. Tapi saya tadi kan mendorong, ya waktunya ditentukan pokoknya. Kita yang proaktif, tidak menunggu. tidak menunggu. Ya, jadi ini sebenarnya kan saya kurang tahu persis ya apa namanya kronologi kasus di sana. Cuman kayaknya ini kan dulu mungkin mirip kasus di Tanah Timbul di Batang dulu waktu saya pernah. Iya. Jadi petani sudah menguasai lahannya, sudah garap berpuluh-puluh Tahun. Iya. tapi tiba-tiba tanah itu diklaim oleh pihak lain dan orang pihak lain itu sudah punya sertifikat, begitu Pak kira-kira? Ya, Langsung bikin. begitu. Langsung bikin. Ya, jadi yang garap lama dulu ternyata itu milik Iya. pegawai lurah, pegawai kecamatan pun, Iya, kayak gitu. pejabat itu. Iya. Kira-kira seperti itu ya? Iya. Ya. Dan itu kalau yang itu yang memang dari lama sudah diakui oleh Cukup. desa juga oleh masyarakat yang 85 tiba-tiba menjadi luas 118 hektar mencakup seluruh ketika terbit surat HPK nomor 7 tahun 2013 ya tambah ombong iya tanpa ada diskusi tanpa ada Amba. Surat luasnya Amba. Yang jadi sekali lagi kalau kita cek kan hasil yang akan dicapai itu kan selama kegiatan. Pertanyaannya kan adalah kegiatan dari audiensi ini salah satu hasil yang akan dicapai adalah menjadi hak milik 251 KK melalui proses nomor 60 Undang-Undang nomor 42 tahun 2006. Pertanyaannya kan apakah bisa waktu audiensi ini nanti
langsung menghasilkan hak milik. Nah, maksudnya hasil yang sini itu harus realistis, maksudnya realistis. Kalau tidak artinya capaian yang akan dicapai selama audiensi ini apa, misalnya data-data informasi atau apa gitu. Kalau langsung hak sertifikat kayaknya kan tidak mungkin. Nah, jadi di sini itu yang mungkin tercapai, yang realistis. Kalau ini kan enggak realistis, kalau audiensi kemudian muncul sertifikat, maksudnya begitu. Jadi yang dimaksud perencanaan ini adalah yang bisa ini mungkin 5 tahun atau 10 tahun baru terbit. Jadi yang dimaksud kegiatan ini nanti hasilnya apa, misalnya informasi melengkapi persyaratan untuk proses sertifikasi dan lain sebagainya. Jadi tertakar dan terukur. Nah, maksudnya bisa diukur dan memang bisa tercapai. Jangan sampai, aduh, outputnya ini, mana Pak sertifikatnya? Orang tanya, lo dulu Bapak bikin perencanaan begini, hasil yang dicapai itu sertifikat berhasil apa tidak Pak sertifikatnya? Nah, kan gitu, belum masih. Nah, maksudnya itu Pak. Jadi terukur, realistis, mampu dicapai. Kalau ini mungkin lama, prosesnya masih panjang untuk mendapatkan hak sertifikat. Saya kira itu. Ada tambahan? Komentar? Ada. Nah, misalnya lama, yang penting kawan kemana-mana mampu memahami. Paham. Tidak apa-apa. Misalnya nanti waktunya hampir habis dan ada yang tertinggal, tidak apa-apa. Yang penting Ditinggal aja. teman setelah Tertinggal pembahasan ini itu semakin paham. Paham. Itu intinya semakin paham. Ini yang belum terjawab, Bang. Ya, mana tuh? Tentang bina desa, apa juga terkait dengan masalah-masalah ini. Realistis juga kan? Yang Bina desa nggak bisa menjawab. Realistis. Ya, nah ini sebenarnya kan di sini Pak, maksudnya Sebagai forum nyaman. ini kalau apa yang dibutuhkan, ini kan yang kebutuhan Pak, yang dibutuhkan adalah sumber daya, materialnya, manusianya, alatnya, metodenya. Nah ini kan, Dan memang artinya di bina desa juga ada yang membedahi masalah. iya makanya kan di sini Pak ditulisnya. Jadi kebutuhannya butuh konsultasi bina desa dengan bina desa, ya ditulis siapa saja yang yang dibutuhkan untuk mensukseskan kegiatan itu apa saja yang mendukung kebutuhannya apa saja. Undang-undang apa? Kalau yang spesifik kan butuh dananya berapa, butuh diskusi persiapan atau tidak, misalnya. Bagian hukum juga Ya, ini kan sudah karena pelaksanaan kan juga kan jelas. Jadi judul besarnya lah, gitu kan ini otomatis kan ini rujukannya kepada sini. Bina desa bisa juga narasumbernya, persiapan, bisa juga manenya kan begitu. Tapi kan ini sudah ada keswadayaan P3LP swadaya, ini kan jelas swadaya. Jadi yang dibutuhkan di sini mungkin sebagai narasumber, asistensi untuk sana, koordinasi dan lain sebagainya. Insya Allah tidak merepotkan yang lain. Ya. Amin. Jadi ini bina desa bukan mesti peserta. Peserta itu dari komunitas. Tapi dari bina desa itu dia di sini. Maksudnya alat kebutuhan. Yang dibutuhkan butuh ada orang kayak bina desa yang mengerti atau menemani boleh, cuman bukan peserta. Kalau peserta kan dari kawan-kawan itu ya yang dimaksud di sini peserta. Peserta kita apa yang tertangkap kemarin ketika menghadap apa gitu.
Ya oke lah, kita kan benarkan ya. Makanya kita perlu ada pengkritisikan sehingga semakin baik kesananya. Mengerucut tidak melebar. Nah, kayak Komnas HAM ini kan tempat yang akan beraudiens. Jadi ya bukan peserta. Kalau pesertanya Komnas HAM artinya Bapak ngundang Komnas HAM untuk kegiatan itu. Jadi yang dia di sininya yang kebutuhannya apa, dananya berapa, butuh narasumber seperti apa, itu. Saya kira itu cukup. Oke, kalau cukup, monggo yang mau, yang belum. Yo Masin, Masin, langkah maju aja. Sekarang sudah